Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai metode regulavasi. Metode regulavasi atau metode posisi palsu ini merupakan salah satu metode yang termasuk ke dalam metode tertutup dalam pencarian akar. Secara umum, alur metode regulavasi hampir sama dengan metode bagi dua, hanya pada perhitungan nilai C-nya saja yang berbeda. Ilustrasinya, misalkan ada grafik seperti ini. Pada metode regulavasi akan dibuatkan garis lurus yang menghubungkan titik A dengan titik B. Perpotongan garis tersebut dengan sumbu X ada di titik C. Titik C ini merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Garis lurus AB seolah-olah menggantikan kurva fx dan memberikan posisi palsu dari akar. Oleh karena itu, akan dihitung gradien dari garis ini. Perhatikan, gradien garis AB sama dengan gradien garis CB. Ini rumus gradien untuk garis AB, dan ini adalah rumus untuk gradien garis CB. Dengan melakukan perhitungan, maka dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, rumus C inilah yang dipakai untuk membagi selang AB. Kondisi berhenti regulavasi ada 3. Yang pertama, lebar selang barunya itu kurang dari error atau galah toleransi. Yang kedua, nilai fungsi di hampiran akar FC sama dengan 0 atau FC kurang dari epsilon mesin atau galah toleransi. Dan yang terakhir, menghitung galat relatif hampiran akar. Yang dalam hal ini, delta adalah galat toleransinya. Masuk ke contoh soal. Tentukan akar dari fx sama dengan xe pangkat min x ditambah 1 dalam selang min 1, 0 dengan galat toleransi 0,001. Gunakan metode regulavasi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pada metode regulavasi, kita akan mencari nilai A, B, C, FA, FB, FC, selang baru, dan nilai dari selang barunya. Sekarang masuk ke iterasi ke-1. Pertama, asumsikan dahulu selang min 1, 0 ini menjadi selang AB. Untuk A-nya itu adalah min 1, untuk B-nya adalah 0. Berikut adalah rumus C. Sebelum menghitung C, kita harus menghitung dulu nilai FA dan nilai FB. Untuk menghitung nilai FA dan FB, kita ambil dari fungsi X yang ada di soal. Tinggal diganti nilai X-nya dengan nilai A dan nilai B. Yang pertama kita akan menghitung nilai FA. Ganti nilai X dengan nilai A yaitu min 1. Masukkan ke dalam rumus. Hasilnya adalah min 1,71828. Masukkan ke dalam tabel. Lalu hitung FB. X-nya kita ubah menjadi nilai B yaitu 0. Masukkan ke dalam fungsi dan didapatkan hasilnya adalah 1. Setelah didapatkan nilai FA dan nilai FB, selanjutnya hitung nilai C. Ini rumus C-nya, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Diproses sehingga menghasilkan nilai min 0,36788. Nilai C sudah dapat, kita akan menghitung nilai FC. Menghitung nilai FC ini berdasarkan fungsi fx ini tinggal diganti x-nya menjadi C. Masukkan ke dalam rumus dan didapatkan hasilnya 0,46854. Langkah berikutnya, periksa apakah FA dikali FC kurang dari 0. Nilai FA tinggal dimasukkan ya, dikalikan dengan nilai FC. Ternyata untuk nilai FA dikali FC kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka selang barunya itu adalah AC. Sekarang cek kondisi berhenti. Misalkan untuk kondisi berhentinya itu akan dicek lebar selang baru AB, apakah kurang dari galah toleransi atau tidak. Bisa dilihat, selang barunya itu adalah AC. Maka untuk nilai A-nya itu adalah tetap min 1. Untuk nilai B-nya kita ganti dengan nilai C, yaitu min 0,36788.
Nilai A dan nilai B ini kita masukkan ke dalam kondisi, sehingga didapatkan lebar selang barunya itu adalah 0,63212. Apakah lebar selang baru ini kurang dari galah toleransi 0,001? Ternyata tidak. Karena masih lebih besar daripada galah toleransi, maka iterasi diteruskan. Masuk ke iterasi kedua. Sebelumnya telah diketahui selang barunya itu adalah AC. Maka untuk nilai A-nya adalah -1, nilai B-nya itu kita ganti dengan nilai C, yaitu -0,36788. Setelah menetapkan nilai A dan nilai B, maka kita akan menghitung nilai FA dan nilai FB. Untuk FA, karena nilai A-nya ini masih tetap -1, maka nilai FA-nya juga tetap ya, -1,71828. Nah, untuk FB, kita pakai B yang di iterasi kedua, yaitu -0,36788. Sehingga diperoleh 0,46854. Nilai FA dan nilai FB sudah didapatkan. Berikutnya kita akan hitung nilai C. Tinggal dimasukkan saja ya nilai-nilainya, nilai FA, nilai FB, nilai A dan nilai B-nya dalam rumus. Sehingga didapatkan -0,50331 untuk C-nya. Langkah selanjutnya kita akan hitung FC. Tinggal kita ganti nilai X-nya menjadi nilai C. Nilai C adalah -0,50331. Sehingga didapatkan FC-nya itu adalah 0,16742. Lalu kita akan memeriksa apakah fungsi A dikali fungsi C kurang dari 0. Ternyata fungsi A dikali fungsi C di iterasi kedua itu kurang dari 0. Maka lebar selang barunya itu adalah AC. Setelah itu cek kondisi berhenti. Kita akan mengecek lebar selang barunya. Untuk A-nya itu tetap, yaitu -1. Untuk B-nya nilai baru, yaitu nilai C. Masukkan ke dalam kondisi, sehingga didapatkan lebar selang barunya itu bernilai 0,49669. Apakah lebar selang baru ini kurang dari error toleransi? Ternyata jawabannya tidak. Karena masih lebih besar daripada error toleransi, maka iterasi diteruskan. Lanjutkan terus hingga memenuhi kondisi berhenti. Bisa dilihat, di sini terdapat 12 iterasi. Secara umum, metode regulasi ini lebih cepat konvergensinya dibandingkan dengan metode bagi dua. Namun, pada beberapa kasus, kecepatan konvergensinya justru lebih lambat, seperti pada contoh soal ini. Jumlah iterasi pada metode regulasi ini justru lebih banyak daripada jumlah iterasi pada metode bagi dua. Ini yang diselesaikan dengan metode bagi dua, iterasinya hanya sampai 10. Kita kembali lagi ke hasil dari metode regulasi. Bila diperhatikan, di iterasi ke-11, nilai A, B, dan C itu tidak pernah berubah. Padahal FC-nya ini sudah sangat kecil. Nilai selang barunya pun tidak pernah lebih kecil daripada galah toleransi. Karena salah satu titik ujung selang, dalam hal ini titik A, nilainya itu selalu tetap untuk setiap iterasinya. Titik ujung selang yang tidak pernah berubah itu dinamakan dengan stagnant point. Stagnant point ini dapat mengakibatkan program terus mengalami perulangan. Untuk mengatasinya, kondisi berhenti pada algoritma regulasi harus kita tambah atau ganti dengan kondisi berhenti yang lainnya. Sebelumnya kita memakai kondisi berhenti lebar selang baru kurang dari galah toleransi. Nah, sekarang kita akan memeriksa kondisi berhenti yang kedua. Apakah nilai FC sudah lebih kecil daripada galah toleransi atau belum? Maka di sini kita perlu tabel tambahan ya, apakah fungsi C kurang dari galah toleransi atau tidak. Untuk selang AB-nya kita kesampingkan dahulu ya. Sekarang kita lihat FC-nya. Pada iterasi ke-7 telah memenuhi kondisi berhenti. Nilai FC-nya sudah lebih kecil daripada galah toleransi. Oleh karena itu, iterasi ke-8 dan seterusnya bisa dihilangkan. Sehingga diperoleh akar hampiran di X sama dengan -0,56697.
Untuk metode regulasi ini harap memperhatikan beberapa hal ya. Misalkan kita menemukan contoh soal yang seperti ini, yang titik ujung selangnya apakah itu A atau B itu selalu tetap. Maka kondisi berhentinya bisa kita tambah atau kita ganti dengan kondisi berhenti yang lainnya, agar program bisa berjalan dengan baik. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.